Hai, ketemu lagi bersama Mutiara Expose Arsitektur. Kali ini kita akan membahas bagaimana setting awal atau settingan dasar menggunakan Revit Arsitektur. Pertama, setelah buka programnya akan muncul tampilan seperti ini. Di sini dapat kita lihat beberapa file terakhir yang dibuka dan beberapa objek family yang dibuka. Dan di sini ada beberapa pilihan template-nya. Tapi sebelum itu kita perlu setting dulu. Kita bisa masuk ke option, adanya di file option. Nah, ini sebenarnya tidak banyak yang perlu kita rubah dari settingan awal ini. Tapi mungkin beberapa pengguna mungkin akan bingung karena beberapa file template tidak ikut atau tidak bisa digunakan. Kita bisa cek di sini di file location. Di sini bisa kelihatan lokasi-lokasi tempat koneksi file yang biasa digunakan. Seperti di sini ada template-templatenya. Kalau template-nya nggak ada, bisa dicek di sini apakah benar-benar dia tidak ada atau hanya salah lokasi. Secara umum kalau memang instalannya itu sudah benar, dia akan terletak pada di posisi yang sudah seharusnya seperti ini. Tapi kalau belum, mungkin kita bisa mencarinya di website Autodesk-nya, dan untuk kemudian bisa kita download sesuai dengan versi Revit yang kita punya. Lalu juga ada user reserve file, lokasinya, dan ada lokasi untuk family template. Dan di sini kita klik places, akan ada lokasi untuk library-nya. Library ini juga kalau instalannya itu sudah benar, dia akan masuk sesuai tempatnya. Nah, seperti ini. Sini ada terlihat berbagai macam kategori library yang sudah terinstall. Tapi kalau belum, Anda juga bisa mencoba mendownloadnya di website Autodesk sesuai dengan versi Revit yang kalian miliki. Dan jangan lupa untuk mengkopinya di folder yang sesuai dengan lokasi ini, agar untuk flow pengerjaan tidak akan menjadi terhambat. Selain itu mungkin ada beberapa settingan lain di user interface. Mungkin ya untuk kecepatan gambar, ada beberapa pengguna yang mengganti shortcut keyboard sesuai dengan preferensi yang biasa dia lakukan. Perlu diketahui kalau shortcut Revit di sini kita tidak perlu menekan enter seperti beberapa shortcut, misalnya DI untuk dimension itu pada saat penggambaran hanya perlu diketik DI, tidak perlu mengetik enter. Beda dengan software seperti AutoCAD ya, yang setelah kita ketik komen harus kita ketik enter. Kalau di sini tidak. Oke, ini juga bisa di save, kita bisa ekspor. Misal preferensi kita sudah kita lakukan, bisa kita save, atau misalnya kita ingin pindah ke komputer lain, hasil save kita bisa kita import. Atau klik OK. Oke lagi. Nah, di sini kita coba masuk ke architectural template untuk settingan selanjutnya. Selanjutnya settingan yang tidak kalah penting bisa kita temui di manage, dan di sini ada project units. Nah, di sini kalau sobat yang sudah biasa di dunia desain atau arsitektur pasti tahu kalau penggambaran itu kita harus memikirkan unitnya. Nah, di sini ya seperti biasa, unitnya itu sesuai preferensi saja. Biasa menggambar menggunakan mili, menggunakan meter, sentimeter, atau yang lainnya. Di sini tidak mengikat, jadi ini bisa dirubah kapan saja dan sesuai situasi. Jadi ini kita bisa sesuaikan, nanti di lain waktu kita bisa rubah lagi, itu bebas saja. Selain unitnya, di sini juga ada desimalnya.
rounding tanpa desimal. Oke, karena kita sudah milimeter ya, tidak perlu ada koma desimal lagi. Di sini unit simbol mau kita tampilkan atau tidak. Nah, di sini digit grouping. Digit grouping itu penggunaan koma atau titik setiap 3 digit. Dengan kata lain ribuan ya, ribuan, jutaan, atau miliaran, itu akan berikan grouping 3 digit. Oke. Selanjutnya ada area. Nah, area ini seperti sudah biasa ya, kita gunakan square meter ya, atau meter persegi. Tapi bisa juga kita menggunakan yang lainnya, centimeter persegi, milimeter persegi, atau yang lain. Nah, ini mungkin di sini kita perlu koma desimal karena agar penampilan luasan lebih presisi. Ini simbol bisa kita tampilkan atau tidak, meter perseginya. Ini juga digit grouping seperti length tadi. Volume kurang lebih sama, dia kubik meter dengan desimal dan simbol. Angle, slope, masing-masing sudut ya. Kalau angle itu sudut antara dua objek. Kalau slope itu biasanya untuk kemiringan tangga atau atap. Korensi dan ada juga density, ini jarang-jarang sekali dirubah. Saya klik OK. Nah, selain itu, selain setting unit, ada juga setting project information. Nah, di sini kita bisa input data-data spesifik mengenai project. Ini bisa kita input sekarang atau nanti ya. Nanti kalau kita tidak input juga tidak apa-apa, tapi kalau kita input kita bisa memberi informasi yang bisa kita share ke pengguna yang lainnya, atau nanti informasi itu juga bisa muncul di lembar kerja, di lembar halaman gambar, atau di cover. Tapi ada baiknya kita tulis dulu supaya lebih jelas. Organisasi, ada deskripsi, ada misalnya nama gedung, kita bisa isi misalnya gedung kantor. Dan ini author ini yang mungkin yang paling berperan untuk mendesain gedung ini, misalnya PT A gitu ya. Nah, di sini ada project issue date, deadline untuk project secara keseluruhan, misal Desember 2020. Project 1 bisa kita isi, misal kliennya juga bisa kita isi PT B gitu. Nah, ini untuk alamat bisa kita isi di sini, tapi kita tidak bisa mengetik langsung di sini, melainkan kita harus mengklik tombol ini. Nah, misalnya Jalan Musang, Jakarta. Oke, dan di sini ada nama project, beda dengan nama gedung ya. Di sini ada nama project, mungkin lebih spesifik, bisa kita beri nama. Bisa gedung kantor kementerian. Nah, kita bisa klik OK. Nah, kurang lebih itu aja settingan dasarnya untuk menggunakan Revit. Untuk settingan lainnya dapat kita sambung di video yang lain. Oke, terima kasih.